Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ismail Rizky. Bagi yang baru bergabung, silakan di subscribe dulu. Jangan lupa di like dan di share agar video ini dapat bermanfaat bagi orang lain. Kali ini kita akan bahas soal-soal terkait materi persamaan dan fungsi kuadrat. Soal yang pertama, diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 7 tambah px tambah P sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Jika alfa kurang beta sama dengan 5, maka nilai P yang memenuhi adalah. Nah, dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, kita punya rumus jumlah akar-akar persamaannya adalah min B per A. Jadi alfa tambah beta itu sama dengan min B per A. B-nya ini 7 tambah P berarti sama dengan negatif 7 tambah P per A-nya 1, berarti nggak perlu dituliskan, langsung itu saja. Kemudian perkalian akar alfa kali beta itu sama dengan C per A, berarti C-nya adalah P per A-nya 1. Oke, jadi P saja. Nah, kita punya informasi alfa kurang beta itu sama dengan 5. Kalau kita kuadratkan alfa kurang beta kuadrat berarti sama dengan 25 kuadrat. Ini kalau diuraikan menjadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat kurang 2 alfa beta sama dengan 25. Nah, ini bentuk ini kalau kita ubah ke dalam bentuk alfa tambah beta kuadrat bisa, cuman nanti ada hasil 2 alfa beta. Supaya kembali ke hasil ini harus dikurang 2 alfa beta. Nah, ini dituliskan lagi kurang 2 alfa beta sama dengan 25. Nah, tadi kita udah punya alfa tambah beta itu minus 7 dalam kurung 7 tambah P. Berarti kalau ini kita gantikan ke sini berarti minus, nah gini ya jadinya ya, 7 tambah P kuadrat. Nah, dikurang jadinya 4. Berarti 4 alfa kali betanya tadi P. Nah, ini boleh pindah ruas ini jadi kurang 25 sama dengan 0. Berarti ini negatifnya jadi positif ya, nggak perlu diikutkan, tinggal yang dalam kurung saja. Berarti dikuadratkan hasilnya P kuadrat tambah 14P tambah 49 dikurang 4P kurang 25 sama dengan 0. Berarti sini jadinya P kuadrat, nah, ditambah 14 kurang 4 berarti 10P, 49 kurang 25 berarti 24, berarti sama dengan 0. Nah, ini difaktorkan, faktor 24 yang menghasilkan 10 itu adalah 6 dan 4, berarti P tambah 6, P tambah 4, berarti sama dengan 0. Berarti P sama dengan negatif 6, P sama dengan negatif 4. Maka jawabannya negatif 6 dan negatif 4, yaitu adalah yang A. Oke, kita lihat soal selanjutnya, soal nomor 2. Diketahui akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 2x kurang 2 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Nilai dari seper alfa kuadrat tambah seper beta kuadrat adalah, nah, seper alfa kuadrat ditambah seper beta kuadrat itu kalau kita uraikan itu kalau kita samakan penyebutnya jadinya alfa kuadrat tambah beta kuadrat per alfa kuadrat beta kuadrat. Nah, ini tadi bisa diuraikan menjadi alfa tambah beta kuadrat dikurang 2 alfa beta per alfa beta kuadrat. Bisa diubah bentuknya jadi seperti ini. Nah, dari soal persamaan ini kita punya alfa tambah betanya itu sama dengan min B per A. Berarti min B, berarti B-nya 3, min B berarti negatif B, negatif 3 per A, A-nya 1, berarti negatif 3 saja. Kemudian alfa kali betanya sama dengan C per A. C-nya negatif 2 per A-nya 1, berarti negatif 2. Nah, tinggal substitusikan saja nilai ini ke dalam persamaan ini ya. Berarti alfa tambah beta tadi negatif 3, berarti negatif 3 kuadrat dikurang 2 alfa kali betanya negatif 2. Nah, berarti sama per alfa kali beta berarti negatif 2 kuadrat. Berarti sama dengan negatif 3 kuadrat 9, negatif 2 kali negatif 2 positif 4 per negatif 2 kuadrat 4. Sama dengan 13 per 4. Oke, jawabannya yang E. Oke, cukup mudah ya. Lanjut soal selanjutnya. Nomor 3.
Akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat kurang 4x tambah m sama dengan 0 adalah x1 dan x2. Jika nilai x1 kuadrat tambah x2 kuadrat adalah 8, nilai m adalah. Nah, coba kita uraikan dulu. Katanya tadi x1 kuadrat tambah x2 kuadrat sama dengan 8. Berarti kalau ini diuraikan, itu sama saja dengan x1 tambah x2 kuadrat dikurang 2x1 x2. Nilainya sama dengan 8. Nah, dari persamaan kuadrat ini diperoleh informasi x1 tambah x2-nya itu sama dengan min b per a. Berarti negatif 4 nah, per a-nya 1. Berarti sama dengan 4. Oke. X1 kali x2 sama dengan c per a. Berarti c-nya m, per a-nya 1 berarti m saja. Nah, tinggal substitusikan ke sini. Berarti x1 tambah x2 tadi 4. Berarti 4 kuadrat dikurang 2m. Sama dengan 8. 4 kuadrat itu 16 kurang 2m. Sama dengan 8. Negatif 2M sama dengan 8 kurang 16 berarti negatif 8. M sama dengan negatif 8 bagi negatif 2 sama dengan 4. Oke, mudah. Nah, kita lihat soal selanjutnya. 4. Diketahui persamaan kuadrat 2x kuadrat tambah 3x tambah 5 sama dengan 0. Akar-akarnya x1 dan x2. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2 per x1, 2 per x2 adalah. Nah, kita cari dulu. X1, X2-nya berapa? X1 tambah X2 berarti sama dengan min B per A, berarti min 3 per 2, A-nya 2. X1 kali X2, C per A, berarti 5 per 2. Nah, persamaan kuadrat baru akar-akarnya 2 per X1 dan 2 per X2. Berarti kalau jumlah akar-akarnya itu sama dengan 2 per X1 tambah 2 per X2. Kalau dijumlahkan berarti sama kan penyebutnya. Jadinya 2x2 tambah 2x1. Nah, kalau saya buat jadi gini saja, x1 tambah x2 per x1 x2. Oke. Nah, tinggal masukkan x1 x2-nya min negatif 3 per 2 berarti 2 kali negatif 3 per 2 per x1 x2-nya 5 per 2. Ini coret, berarti negatif 3 per 5 per 2 itu sama dengan negatif 6 per 5. Kemudian kalau dikalikan akar-akarnya ini x2 x1 kali 2 x2 itu hasilnya sama dengan 2 kali 2 4, 4 per x1 x2. Berarti sama dengan 4 per x1 x2-nya tadi 5 per 2. Berarti sama dengan 8 per 5. Nah, persamaan kuadrat baru PKB, persamaan kuadrat baru itu formulasinya adalah x kuadrat dikurang x1 tambah x2x tambah x1 x2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang x1 tambah x2 tadi adalah negatif 6 per 5. X tambah x1 kali x2 nya adalah 8 per 5 sama dengan 0. Nah, supaya ini kita kali 5 semua. Berarti jadinya 5x kuadrat karena adalah untuk pecahan per 5 kali 5 semua berarti jadi tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Nah, maka jawabannya adalah yang B ya. 5x kuadrat tambah 6x tambah 8 sama dengan 0. Oke, kita lihat soal selanjutnya. Misalkan x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat 2x kuadrat dikurang 6x tambah 7 sama dengan 0. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2x1 kurang 1 dan 2x2 kurang 1 adalah. Nah, dari sini kita cari dulu. Sama kayak nomor 4 tadi ya. X1 tambah x2-nya itu sama dengan negatif B per A. Berarti negatif 6. Berarti 6 per A-nya 2 berarti sama dengan 3. X1 kali X2-nya sama dengan C per A, berarti 7, C-nya 7 per A-nya 2. Nah, baru kalau kita ini uraikan, ini persamaan kuadrat baru, kalau kita jumlahkan, kedua akar ini itu hasilnya sama dengan, tambah ya, 2X2 kurang 1, berarti sama dengan, ditambah berarti 2, bisa saya buat gini, X1 tambah X2, dikurang 1 berarti kurang 2, sama dengan, berarti x1 tambah x2 tadi 3, berarti 2 kali 3 kurang 2. Berarti 2, 3, 6, kurang 2 berarti 4. Kemudian kalau kalikan 2x1 kurang 1 dikali 2x2 kurang 2, itu sama, kurang 1 ya, sama dengan, berarti 4x1 x2
kemudian berarti ini 2 ditambah jadi ya, dikali negatif, dikurang 2x1 dikurang 2x2, berarti saya bisa tuliskan 2x1 tambah x2, saya ubah dalam bentuk seperti ini. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 berarti tambah 1, berarti sama dengan 4x1 x2, berarti 4 kali 7/2, x1 x2 nya dikurang 2 x1 tambah x2 tadi 3 tambah 1, berarti sama dengan, bisa dicoret, ini 2 tambah kali 7 14, 2 kali 3 6, dikurang 6 tambah 1 8, 8 tambah 1 berarti 9. Nah, persamaan kuadrat baru sama dengan itu x kuadrat dikurang x1 tambah x2x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang x1 tambah x2 nya tadi adalah 4, berarti 4x tambah x1 kali x2 adalah 9 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, grafik. Grafik fungsi kuadrat. Diketahui grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c seperti di atas, nilai a, b, c yang memenuhi adalah. Nah, kalau untuk grafik, kalau misalkan pertanyaan ini kita agak kalau lihat dari gambarnya, grafik ini terbuka ke atas, berarti yang jelas yang pertama adalah a-nya besar dari 0. Kalau dia terbuka ke bawah, a-nya kecil dari 0. Kemudian kalau lihat b gimana? Kalau lihat b berarti kita kan punya x max. Nah, di titik puncak ini ada x max. X max itu berarti kalau dia memotong sumbu x, maka tengah-tengah dari titik negatif 2 dan 12 ini berarti x-nya sama dengan negatif 2 tambah 12 bagi 2 sama dengan titik tengahnya ya, berarti 10/2 sama dengan 5, maka posisinya di 5. Nah, kita tahu bahwa nilai x max itu bisa dicari dengan rumus min b per 2a. Nah, tadi tahu bahwa titik x-nya adalah 5. 5 itu sama dengan negatif b per 2a. 2a berarti karena tadi a-nya besar dari 0 berarti nilainya positif. Berarti di sini saya buat positif. Nah, kalau kalikan ke sini berarti kan positif. Negatif b itu sama dengan positif. Berarti b-nya supaya hasilnya positif adalah negatif. Nah, karena b-nya negatif berarti b-nya itu kecil dari 0. Nah, itu dia. Kemudian untuk nilai c, nah kan kita punya persamaan umum fungsi kuadrat ini. Ketika titik 0, negatif 12 itu berarti x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti 0, 0, c-nya berarti tinggal sama dengan nilai y-nya berarti negatif 12. Berarti disitu dapat c-nya sama dengan negatif 12. Nah, negatif 12 itu berarti c kecil dari 0. Maka a besar 0, b kecil 0, c kecil 0. Maka pernyataan yang benar adalah yang A. A besar 0, b kecil 0, c kecil 0. Nah, jadi kalau dalam bentuk grafik, nah kita lihat ininya saja ya, keterangan-keterangan yang bisa menentukan nilai dari A, B, C-nya. Oke, soal selanjutnya grafik lagi. Koordinat titik potong grafik fungsi tersebut dengan sumbu X adalah, kalau kita lihat informasi yang diketahui dari sini adalah ini ada titik puncak dan ada sebuah titik. Nah, kalau untuk menentukan titik potong, maka kita harus tahu dulu persamaan kuadratnya. Nah, atau fungsi kuadratnya harus tahu dulu. Fungsi kuadratnya harus tahu dulu berapa fungsi kuadratnya. Berarti fungsi kuadrat untuk yang diketahui titik puncak, nah itu bisa dirumuskan dengan rumus y sama dengan a x kurang x puncak kuadrat ditambah YP, Y puncak. Nah, tadi titik puncaknya ini kan berarti 2, negatif 1. Kemudian ada satu titik yang diketahui ini adalah 0,3. Maka kita cari nilai A-nya dulu dengan cara mensubstitusikan nilai XY-nya dengan X puncak dan Y puncak ini.
X-nya, Y-nya di sini 3. Berarti 3 itu sama dengan A. X-nya 0, berarti 0 dikurang X puncaknya itu 2, berarti 2 kuadrat ditambah Y puncaknya negatif 1. Berarti 3 sama dengan 0 kurang 2 itu negatif 2 dikuadratkan berarti 4, 4A. Ini dikurang 1. Di 4A sama dengan 3 tambah 1 berarti 4. A sama dengan 1. Nah, A-nya 1. Kalau A-nya 1 berarti kembali lagi Y sama dengan 1 berarti nggak ngaruh ya. Tinggal langsung rumusnya X kurang X puncaknya tadi berarti 2 kuadrat tambah Y puncaknya negatif 1. Berarti sama dengan ini X kuadrat kurang 4X tambah 4 kurang 1. Nah, Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, dia akan memotong sumbu X jika Y-nya 0. Nah, kalau Y-nya 0 berarti X kuadrat kurang 4X tambah 3 itu sama dengan 0. Kalau kita faktorkan berarti sini faktornya adalah 1, 3 ya. Berarti karena sini negatif berarti X kurang 1, X kurang 3 sama dengan 0. Maka titik potongan sumbu X adalah X sama dengan 1, X sama dengan 3. Berarti 1,0 titik potongnya itu dan 3,0. Maka yang benar adalah yang B. Nomor 8. Diketahui fungsi kuadrat fx sama dengan p kurang 1x kuadrat dikurang 2px tambah p tambah 2. Definit positif. Nilai p yang memenuhi adalah, nah karena definit positif, maka syaratnya yang pertama A besar dari 0. Kemudian yang kedua, D kecil dari 0. Nah, kalau A besar dari 0, berarti A-nya adalah P kurang 1. Berarti P kurang 1 besar dari 0. Berarti P besar dari 1. D kecil dari 0, berarti D itu B kuadrat kurang 4AC. Kecil dari 0. B kuadrat berarti negatif 2P kuadrat. Berarti negatif 2P kuadrat dikurang 4. A-nya P kurang 1. C-nya berarti P tambah 2. Kecil dari 0. Berarti ini dikuadratkan jadinya 4P kuadrat. Dikurang 4. Ini dikalikan dulu hasilnya P kali P kuadrat. P kali 2, 2P. Dikurang P berarti tambah P. Negatif 1 kali 2 berarti kurang 2. Maka hasilnya 4P kuadrat dikurang 4P kuadrat. Kalikan ini berarti dikurang 4P. Kalikan dengan negatif 2 berarti ditambah 8 kecil dari 0. 4P kuadrat kurang 4 kuadrat 0. Tinggal negatif 4P tambah 8 kecil dari 0. Itu negatif 4P kecil dari negatif 8P. Nah, karena dibagi negatif 4, tandanya berubah. Besar dari negatif 8 bagi negatif 4 itu 2. Ada 2. Kemudian penyelesaiannya, cari irisannya. Tentu kalau satunya P besar dari 1, yang satunya P besar dari 2, maka irisannya adalah P besar dari 2. Nah, jawabannya yang A. Oke, soal nomor 9. Tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan pada suatu wilayah selama 1 bulan dirumuskan dengan durasi telepon. Nah, rumusnya durasi telepon selama 1 bulan dikalikan dengan tarif telepon, nah, ditambah dengan biaya berlangganan selama 1 bulan. Tarif telepon dalam wilayah tersebut senilai, nah tarif teleponnya 250 lebihnya dari durasi telepon. Jika tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dinyatakan dengan Y, durasi telepon dalam menit dinyatakan dengan X, biaya berlangganan selama 1 bulan dinyatakan dengan Z, serta biaya berlangganan selama 1 bulan sebesar 55.000. Persamaan tarif telepon rumah yang dibayarkan oleh pelanggan selama 1 bulan dalam rupiah adalah, nah tadi tarif telepon yang dibayarkan selama 1 bulan itu dinyatakan dengan Y. Berarti Y sama dengan, nah tadi informasi di awal, dirumuskan dengan durasi telepon. Durasi telepon tadi X, ya kan? Durasi telepon tadi X dikalikan dengan tarif telepon dikali tarif telepon. Tarif telepon tadi infonya senilai 250 lebihnya dari durasi telepon. Kalau durasi teleponnya X, berarti kalau 250 lebihnya berarti X tambah 250. Nah, ditambah biaya berlangganan selama 1 bulan. Biaya berlangganan selama 1 bulan tadi Z, disimpulkan dengan Z. Nah, awalnya gini. Tinggal dikalikan berarti X kuadrat. X kali 250 berarti tambah 250X. Nah, Z-nya tadi ternyata
tarif langganan selama 1 bulan itu biayanya 55.000, maka gantikan Z-nya dengan 55.000. Maka inilah persamaan tarif telepon rumah yang harus dibayarkan pelanggan selama 1 bulan. Maka jawabannya yang B. Oke, demikian pembahasan soal tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.